Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa LP2M Spotlight. Balik lagi di LP2M Spotlight Podcast yang dirilis oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di podcast ini kita akan mengulas berbagai cerita, berbagai prestasi, inspirasi, dan cerita membanggakan dari Sivitas Akademika dan Mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pemirsa LP2M, prestasi mahasiswa tidak hanya datang dari bidang akademik saja, tetapi juga dari berbagai bidang, terutama dari bidang olahraga dan bela diri, yang menuntut untuk disiplin, ketangguhan fisik, dan juga mental yang kuat. Menariknya, nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan pembinaan karakter dalam unit kegiatan khusus mahasiswa Resismen yang bernama Resismen Mahasiswa atau MENWA, yang melatih anggotanya untuk tangguh, disiplin, dan juga berjiwa juang. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, 2 orang anggota MENWA UIN Sunan Ampel Surabaya yang berhasil meraih juara taekwondo tingkat Kota Surabaya. Dan di sini mereka akan berbagi cerita perjuangan, proses latihan hingga makna prestasi bagi mereka dan prestasi yang diraih itu tadi. Bersama saya Auliana yang akan ikut menemani di episode kali ini. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita yang istimewa ini. Halo kakak. Halo kakak ya. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Tidak afdal rasanya kalau kita tidak kenalan dengan narasumber kita. Bisa dikenalkan nih kak, siapa dan dari fakultas mana? Halo pemirsa LP2M, perkenalkan saya Alvan dari Fakultas Sosiologi dan Filsafat. Dan kakaknya? Ya, halo semuanya. Saya Shirley atau bisa dipanggil Shirley dari Fakultas Adab dan Humaniora. Wah, istimewa sekali ya. Udah kedatangan 2 atlet ya di sini kita. Luar biasa sekali. Nah, Kak, ngomong-ngomong soal lomba taekwondo nih. Kemarin juara berapa nih, Kak? Berhasil meraih juara berapa? Oh, kalau alhamdulillah kemarin berhasil meraih hanya di perunggu. Perunggu. Iya. Tidak hanya itu ya, Kak ya. Iya. Dapat perunggu. Alhamdulillah. Kakaknya juga. Kalau saya kemarin tidak turun, cuma sebagai official saja, atau coach mendampingi. Sebagai coachnya, wow, kita langsung kedatangan coachnya pemirsa. Dan motivasi awal nih dalam menekuni dunia olahraga, terutama bela diri atau bela diri yang taekwondo ini. Gimana sih sebenarnya? Kalau balik ke perjalanan dulu waktu kecil ya, saya itu memang suka sama namanya olahraga. Oh gitu. Cuman dulu itu memang kita kayak apa? Saya itu ganti-ganti gitu kayak bocil FOMO gitu. Sering ikut. Main ini, iya, juga, awalnya ya kayak kan? sering tiba-tiba ikut tapak suci dulu. Terus ternyata temennya nggak ada. Saya ikut keluar. Habis itu dulu pernah ikut karate juga. Tapi nggak lama. Terus ganti lagi. Sampai dulu di pondok pernah ikut namanya itu jiu-jitsu. Terus pernah lomba juga tapi cuman ikut-ikutan aja. Terus akhirnya di sini ada taekwondo, saya akhirnya ikut tertarik. taekwondo. Iya. Wah, segala cabang bela diri diikuti ya. Waduh, keren. Kakaknya sendiri nih, Kak Shirley ya. Kak, gimana sih sehingga bisa menjadi coach nih? Wow. Kalau saya dulu itu berawal dari dulu itu ayah minta buat ikut salah satu cabang bela diri. Cuma pada saat itu di daerah rumah lama itu hanya ada silat dan karate. Tapi saya tidak tertarik karena saat itu yang ikut itu hanya cowok saja. Gitu. Nah, tidak ada cewek. Sehingga saya bilang ke ayah nanti mau milih sendiri gitu. Akhirnya saat pindah rumah di dekat sini itu waktu SMP itu ada teman yang ikut taekwondo dan dia bilang kalau aku ikut taekwondo di sini. Nah, berawal dari situ saya minta ke ayah buat menekuni taekwondo. Wah, berarti menekuninya dari sejak SMP, bukan yang langsung ya. Wah, keren sih, pantas ya. Langsung mendapatkan juara ini karena perjalanannya sangat panjang dan
bertahap juga ya. Terus bagaimana sih Kak awal keikutsertaan dalam kejuaraan ini? Maksudnya dalam keikutsertaan lomba dari mana atau emang dari perwakilan dari kampus sendiri itu? Untuk Kalau- keikutsertaan lomba yang di Pemkot ini. Iya. Ngomong-ngomong namanya apa Kak? Nama perlombaannya? Namanya itu Piala Kejuaraan Piala KONI Surabaya. Oh gitu. Iya. Tapi ini kejuaraan yang keberapa ya saya ikut? Kayaknya yang ketiga. Dulu juga dari semester 2 kayaknya sudah pernah ikut juga di taekwondo di UINSA ini. Tapi beda-beda kejuaraannya beda-beda. Cuman untuk semester ini KONI yang saya ikutin. Oh ya, terus mendapatkan perunggu itu tadi. Iya. Nah, dalam ininya emang dari kampus atau dari pribadi atau emang dengar-dengar aja gitu? Dalam keikutsertaannya ya? Iya. Atas nama kampus kah atau gimana? Kalau kita berangkat tetap bawa nama kampus ya jelasnya. Soalnya kan kita dari kontingen UINSA. Iya. Tapi di awal itu emang Sabum itu coach pelatih kita yang dari UINSA itu kan nyabarin kalau ini ada kejuaraan KONI. Nah, siapa nanti ada seleksi buat kejuaraan ini. Jadi kita lewatin ada seleksinya gitu. Oh, dari seleksi dulu Iya. berarti, bukan langsung di perlombaan di kejuaraan itu. Berarti Iya. diseleksi dulu di dalam Di dalam, kampus. iya. Oke. Menarik. Terus pastinya dong ada tantangan nih sebelum diseleksi itu pasti kan wah, aku harus latihan nih biar lolos di seleksi, biar lanjut ke kejuaraan itu tadi. Nah, perjalanannya itu pasti ada tantangan, ada kendala, itu apa aja sih Kak? Boleh diceritain nih sama teman-teman di rumah. Boleh. Jadi kalau tantangan awal sebenarnya itu pertama lebih ke berat badan awalnya. Soalnya kan kalau di taekwondo itu kan kita ada kelas-kelasnya ya per kelas itu. Nah, rencana itu emang saya itu ikutnya kelas under 65, BB-nya 65. Nah, waktu itu BB saya hampir 70 kalau nggak salah. Nah, itu akhirnya itu jadi awal mungkin pressure buat saya. Tapi juga motivasi kayak bisa nih. Waktu itu pemberitahuannya mungkin 1 bulan lebih kayaknya. Dari situ kayak bisa nggak ya 1 bulan turun sampai 65? Bisa lah kayaknya ya. Nah, jadi dari situ kayak niat untuk latihan, tapi sebagai mahasiswa ya jelas nggak meninggalkan pelajaran kuliah ya. Jadi benar-benar harus memanage dulu kemarin itu antara selesai kuliah, jadi kita langsung ikut latihan gitu. Jadi mungkin di luar latihan pun kita tetap juga ada latihannya. Iya. Jadi kendalanya di berat badan itu tadi. Awalnya iya. Nah, awalnya terus selanjutnya nih apa Kak? Karena disebut awalnya nih. Iya. Yang kedua itu mungkin persiapan mental ya. Soalnya mungkin saya kemarin tuh agak kurang pede dari berat badan. Terus kemarin itu sebelum KONI ini kan saya ikut Pomprov. Iya, sebelum KONI ini. Nah, di Pomprov itu saya nggak dapat apa-apa, kalah di situ. Jadi kayak pressure gitu, kayak bisa nggak ya dapetin ini. Terus kayak ya udah nyoba lagi lah, bismillah gitu. Kendalanya di situ. Nah, ngomong-ngomong tentang kategori ini tadi ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan dari kategori itu? Kan yang dikategorikan itu dari berat badan ya. Iya. Nah, yang membedakan itu apa? Apa dari segi latihannya atau mungkin keahliannya? Mungkin kalau taekwondo sendiri itu ada 2 cabang kategori. Itu ada kyurugi. Kyurugi itu semacam dia fights. Jadi ada memakai perlindung seperti body protector, headguard dan sebagainya untuk melindungi diri kita masing-masing. Terus kalau di kyurugi itu dia mempertimbangkan dari berat badan tadi. Ada kelasnya sendiri, antara kelas untuk female dan male itu berbeda. Dan untuk kyurugi sendiri itu dia biasanya kalau ya gimana ya, kayak latihannya itu punya porsi sendiri, beda sama ini. Latihannya yang porsinya beda. Iya, biasanya mereka dibilang lebih keras
sebetulnya sama-sama keras, lebih ke individu masing-masing. Oh, gitu. Ya, dan untuk POMSE sendiri itu yang kategori kedua, POMSE itu sejenis seperti seninya taekwondo. Jadi kita pakai jurus mulai basic 1 sampai 3, TG 1 sampai 8. Lalu untuk senior prestasi itu ada lebih tingkatnya lagi. Oh, justru berbeda ya, yang kelihatannya kayak oh ya udah taekwondo aja, ternyata justru di dalam taekwondo masih dikategorikan lagi. Iya. Gitu ya. Oke, kayak ngomong tentang kejuaraan lagi nih ya. Momen apa sih yang paling berkesan ketika mendapatkan kejuaraan, mendapatkan perunggu ya, betul. Apa sih yang berkesan setelah berhasil mendapatkan? Kalau ditanya ke saya, sebenarnya saya kurang puas ya. Oh, kurang puas, masih Iya. kurang puas. Kurang puas soalnya masih perunggu ya. Sebenarnya itu soalnya dari dikategorikan di under kelas itu ya, itu sebenarnya kan kita nggak tahu ya lawannya itu tingkatnya dia udah sabuk apa. Dan ada yang baru sabuk biru, di berat badan 65 itu kita bisa ketemu sabuk hitam, ada yang sabuk merah, ada yang sabuk biru. Sedangkan saya kan masih apa ya, awal-awal gitu. Ini kan saya nggak tahu ya lawannya kemarin itu sabuk apa ya. Kayaknya ya mungkin di atas saya, cuman ya alhamdulillah aja bisa gitu. Bisa ngelawan. Iya, bisa ngelawannya, cuman ya agak kurang puas itu sebenarnya. Tapi secara pribadi nih, makna dari prestasi itu bagi kakaknya tuh apa? Kalau makna prestasi, karena sebagai mahasiswa ya saya itu pengen ada kenangan selama saya kuliah di UINSA ini. Oh, iya. Itu yang niat awal. Terus saya mikirnya ngelihat juga kok kayaknya saya potensinya bisanya di sini nih. Ya udahlah saya tekunin aja gitu. Jadi misalkan sambil ada prestasi yang lain gitu saya bakal ambil nanti, insya Allah. Pasti bisa ya Kak ya. Iya. Nah ngomong nih, karena tadi Kak Alfa nih yang banyak ngomongin tentang prestasi. Tentang dia, untuk Kak Shirley sendiri, prestasi apa saja sih Kak selama berkuliah di UINSA dan bergabung di cabang taekwondo UINSA ini? Apa saja prestasi yang sudah didapatkan? Kalau saya sendiri, kalau prestasi kalau dilihat dari medali itu kemarin yang ikut kejuaraan provinsi antar pelajar di Kota Malang itu baru pertama kali mewakili UINSA. Iya. Dan itu dalam kategori POMSE atau seni. Oh di seni. Ya sebetulnya itu kalau saya pribadi itu di kategori kirurgi atau fight tadi. Tapi berhubung saya sudah lama tidak ikut kategori tersebut, jadi kurang pede, mental juga udah mulai turun. Dan juga untuk sesi latihan sendiri juga udah mulai menurun, jadi pindah coba kategori yang lainnya. Dan Yang seni itu. iya, dan kalau prestasi sendiri ya bakal lanjut sampai nanti. Oh, bakal lanjut terus. Pasti dong harus lanjut ya Kak ya. Terus untuk itu tadi tuh ngomongin banyak tentang mental ya Kak ya. Kira-kira gimana sih Kak? Itu kan pasti mental sebelum kejuaraan atau sebelum perlombaan itu pasti down nih. Aduh bisa nggak ya? Di semua lomba pasti dong. Gimana sih caranya Kak untuk menggugah mental Kakak? Dari siapa dulu nih? Caranya untuk biar pede dulu. Coachnya jelas lebih tahu kalau masalah ini. Kalau mental itu balik ke pribadi sendiri. Jadi mungkin dari setiap atlet itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dari motivasinya sendiri, entah dia pengen, saya pengen dapat medali emas atau apa. Jadi nanti bisa meningkatkan mentalnya dia. Ada yang dia meningkatkan mental atau PD-nya dia itu sebelum pertandingan itu mungkin dengan mendengarkan musik atau mendengarkan motivasi dari siapa. Itu berbeda-beda. Cuma untuk sebelum pertandingan dimulai, mungkin hamin seminggu itu biasanya atlet sudah bertanya, ini saya lawan siapa. Gitu. Jadi tingkat keponya ini tinggi. Ya, cuma kita dari official atau mungkin dari Sabumnim sendiri itu
tidak memberitahu karena memang baganya terkadang belum turun. Sebelum biasanya turunnya itu setelah technical meeting itu baru ada baganya. Tapi kita suruh atletnya lihat sendiri. Nah, kalau dari atletnya sendiri ini kadang keponya itu sampai ke lihat sosial medianya dia sabu apa. Nah, itu buat ningkatin mental di arena itu mungkin dari coach atau pelatih memang susah. Gitu. Ya, jujur saya sendiri memang susah karena mungkin dari kejuaraan sebelumnya dia mentalnya sudah bagus, tiba-tiba down entah karena lihat sabuk atau entah karena lebih tinggi dari dia sendiri. Iya, itu susah. Tapi kalau saya sendiri buat ningkatin ya percaya apa yang udah dilakukan aja selama ini prosesnya. Prosesnya bagaimana Iya. mau. Kalau memang kita merasa prosesnya kurang, ya nanti diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi latihannya dan sebagainya. Ada rasa pengen ya udah deh kalau di sini nggak bisa, oke aku kejuaraan berikutnya harus bisa, pasti gitu ya kayaknya. Betul. Kalau Kak Alvan sendiri gimana untuk menggugah mentalnya dari sebelum sampai mau di arena? Kalau saya sendiri mungkin karena dari dulu udah ikut yang namanya silat-silat kayak gitu kan ya, ikut Di beberapa berbagai cabang lain. cabang yang lain. Terus juga selama di kampus sering nanya-nanya sama ada om saya itu, om saya itu role model buat Alvan. Mungkin bisa salam buat om ya. Oh boleh. Ya. Halo om. Nah jadi karena om ini sering ngasih motivasi dulu itu, nggak apa-apa ikut, bahkan om itu yang nyemangatin Alvan buat ikut taekwondo, buat ikut menwa. Nah, om yang nyaranin buat ikut itu. Terus akhirnya setiap ada lomba om selalu ngasih tahu, nggak apa-apa ikut aja, bisa kok. Ikut aja. Iya. Nah tapi kalau mental itu mungkin dari pribadi saya itu gara-gara suka aja ya, mungkin suka tanding mungkin ya, Karena udah suka fight, jadi iya, mungkin ya. itu mungkin menggugah ya. Iya, Betul. Pentingnya role model itu tadi ya, benar-benar. Oke, terakhir nih, kira-kira pesan apa sih sebagai mahasiswa yang berprestasi dalam cabang olahraga? Bagaimana motivasi? Mungkin bisa ngasih motivasi buat teman-teman di rumah, motivasi, pesan, dan closing statement-nya sekalian. Mungkin buat teman-teman pesannya gini ya, apalagi mau coba prestasi di non-akademik itu pertama nggak boleh takut dulu. Jadi harus ada PD kayak ya udah rutin aja datang latihan, tapi kuncinya disiplin tadi. Latihan ya latihan, terus tetap jangan ninggalin tugasnya sebagai mahasiswa apa. Terus untuk mungkin atlet-atlet yang berjuang di sana tetap berprestasi sampai batas kemampuan kalian nanti, terus pede aja gitu. Kayak kalian udah proses selama itu bertahun-tahun, tapi kalau kalian di arena juga kurang pede, bahkan nggak percaya sama proses kalian, itu juga bakal mempengaruhi hasil kalian sendiri. Terus buat bela diri itu mungkin ada berbagai kategori atau perbedaan dari selisih tinggi ataupun berat badan, itu lumrah kalau di olahraga. Jadi mau nggak mau kalian berusaha, mungkin kalau udah max di tinggi segitu ya udah berarti usaha dibuat nurunin atau ningkatin berat badan itu tadi. Jadi nggak usah takut lihat sabuk apapun itu. Kalau kita memang latihannya sama-sama keras sama mereka, juga toh nanti bakal kelihatan hasilnya. Luar biasa. Silahkan Kak Alvan. Kalau pesan-kesan saya, pesan buat mahasiswa yang lain yang sedang jadi atlet juga ya di cabang lain ya. Pesan saya mungkin tetap semangat, jangan pernah mungkin kita sebagai mahasiswa kan pernah merasa lelah, ragu, ataupun merasa tertinggal kan dari yang lain, tapi itu hal wajar.
Yang penting kita mau berkembang, bertumbuh lebih baik. Satu langkah lebih baik dari kemarin. Terutama buat mahasiswa mungkin yang masih baru-baru awal masuk ya. Mungkin kan masih longgar-longgarnya waktu ya. Buat mencari experience baru itu banyak banget. Jadi dicoba aja, nggak apa-apa. Mungkin kan dari coba-coba itu kan mungkin jadi suka. Dari suka itu kan nanti jadi hobi, bisa jadi prestasi kan nantinya. Nah, jadi mungkin jangan takut untuk melangkah dan mencoba sih, itu sih kuncinya. Luar biasa sekali dengan perjuangan prestasi yang diceritakan. Jadi pemirsa, prestasi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga mampu berprestasi di bidang olahraga dengan kedisiplinan, ketekunan, dan juga jiwa juang yang tinggi. Terima kasih untuk Kak Alvan dan Kak Shirley udah mau berbagi cerita, berbagi perjuangan, berbagi motivasi bersama kita di LP2M Spotlight episode kali ini. Dan untuk pemirsa LP2M, semoga episode ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan diri dan berani untuk mengukir prestasi di bidang apapun. Saya Nurul Auliana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.